Karena tanaman porang itu punya cadangan makanan sendiri dari bibit yang sudah kita tanam, baik itu bibit katak, biji bunga maupun umbi mini. Sehingga pada saat itu tanaman porang masih menyerap cadangan makanan punyanya sendiri ya. Jadi tidak butuh nutrisi tambahan dari petaninya. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan dan akan berbagi beberapa informasi buat teman-teman, khususnya pemula yang baru mencoba menanam tanaman porang di tahun 2022 ini, atau mungkin yang sudah menanam di tahun sebelumnya. Informasi apa itu? Terkait perawatan tanaman porang teman-teman. Ini ada dua perawatan ya ketika kita sudah menanam porang. Yang pertama pembersihan lahan, yang kedua pemupukan. Kalau pembersihan lahan sudah kita lakukan, berarti langkah kedua kita harus melakukan pemberian nutrisi tambahan ya, atau pemupukan. Kebetulan kemarin ada yang tanya kapan waktu yang paling ideal untuk pemberian pupuk pada tanaman porang, dan di kesempatan hari ini akan coba kita jelaskan teman-teman. Sebelumnya, untuk pemberian pupuk ini tergantung dari petani masing-masing ya. Jadi semua cara yang dipraktekkan itu benar karena tujuannya untuk menyuburkan tanaman porang. Tapi ini cara saya, ini berdasarkan harga ya. Kalau di tahun 2020, 2019 atau mungkin 2021 kemarin masih kita berikan pupuk semaksimal mungkin 2 kali sampai 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Karena ini harganya juga cukup rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Makanya untuk perawatan atau pemberian pupuk kita pangkas teman-teman. Untuk tahun ini saya hanya memberikan 1 kali pemupukan pada tanaman porang di lahan saya, sehingga tidak terlalu banyak untuk biaya pengeluaran, supaya nanti pada saat panen yang jelas tidak rugi. Oke, kira-kira kapan waktu yang paling ideal atau tepat? Pertumbuhan tanaman porang di bulan Desember kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman pakai bibit umbi atau dipertahankan 2 musim tanpa dibongkar. Tapi kalau dari bibit katak biasanya di bulan Desember itu sudah mulai muncul tunas kedua. Sebelum kita melakukan pemupukan, langkah pertama yang jelas kita harus melakukan pembersihan lahan dulu teman-teman, supaya pupuk yang kita berikan benar-benar diserap oleh tanaman porang. Yang kedua, kita lihat dulu bibit yang kita pakai ya. Jadi untuk memberikan pupuk itu nanti beda-beda. Ini dari saya ya. Kalau teman-teman pakai dari bibit katak, biji bunga atau mungkin umbi mini, ini lakukan pemupukan pada saat tumbuh tunas kedua. Kita carikan contoh. Ini yang bibit umbi ya. Mana ya? Sini nggak ada. Oke, bagian sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai bibit yang lebih kecil itu biasanya masih muncul tunas kedua ya. Beda dengan bibit yang tumbuh besar seperti ini. Kalau yang tumbuh besar seperti ini hanya tumbuh 1 kali untuk tunasnya. Tapi kalau bibit dari katak atau biji bunga atau mungkin umbi mini atau bibit di bawah 5 ons seperti ini teman-teman. Nah ini. Jadi yang jelas dibersihkan dulu untuk rumput yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Sekitar tanaman porang sudah kita bersihkan teman-teman. Ini langkah selanjutnya yaitu pemberian pupuk susulan atau nutrisi tambahan pada tanaman porang. Kenapa harus nunggu tunas kedua muncul? Nah ini sedikit saya jelaskan teman-teman. Ketika tumbuh tunas pertama seperti ini ya, contoh seperti ini tanaman porang sebetulnya tidak membutuhkan nutrisi tambahan atau pupuk susulan. Kenapa demikian? Karena tanaman porang itu punya cadangan makanan sendiri dari bibit yang sudah kita tanam, baik itu bibit katak, biji bunga maupun umbi mini. Sehingga pada saat itu tanaman porang masih menyerap cadangan makanan punyanya sendiri ya. Jadi tidak butuh nutrisi tambahan dari petaninya. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk pada saat itu. Makanya kalau teman-teman lihat tanaman porang liar, itu pertumbuhan tunas pertama biasanya cukup seger-seger meskipun tanpa pupuk. Nah, pada saat tumbuh tunas kedua ini, disinilah proses terjadinya pembentukan umbi baru atau umbinya mulai muncul di bagian pangkal batang ini teman-teman. Nah, pada saat ini
inilah waktu yang paling ideal, waktu yang paling tepat untuk pemberian pupuk, khususnya teman-teman yang pakai bibit kecil ya, pakai bibit biji katak atau biji bunga atau mungkin umbi mini. Pada saat inilah waktu yang paling tepat supaya pembesaran umbi itu benar-benar terbantu dengan nutrisi tambahan yang kita kasih. Entah itu pupuknya apa, ini tergantung dari petaninya masing-masing. Ini buat teman-teman yang memakai bibit dari katak, biji bunga atau mungkin dari umbi mini. Jadi setiap tumbuh tunas kedua ini teman-teman berikan pupuk susulan atau nutrisi tambahan. Jadi cukup jelas ya untuk yang pakai dari bibit yang kecil. Kalau teman-teman mempertahankan 2 musim atau mungkin pakai bibit umbi di atas 5 on, kurang lebih kan pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini nutrisi tambahan atau pupuk susulan teman-teman bisa lakukan ketika akan muncul biji katak di setiap pertemuan tangkai. Oke, contoh seperti ini. Kenapa demikian? Ini alasannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pada saat tumbuh masih kuncup ya, daunnya sudah mekar, itu masih menyerap cadangan makanan pada umbi yang sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu memberikan pupuk susulan atau nutrisi tambahan. Nah, contoh seperti itu. Ini teman. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu diberi pupuk ya. Masih menyerap cadangan makanan yang ada pada umbi yang sudah kita tanam. Pada saat akan muncul biji katak di setiap pertemuan tangkai, ini teman-teman bisa lakukan pemberian pupuk susulan. Entah pupuknya apa, monggo, ini tergantung dari petani masing-masing. Bebas ya, mau pupuk yang organik, anorganik, pakai pupuk kandang atau NPK, ini monggo, pilihannya banyak. Jadi cukup jelas teman-teman ya. Jadi waktu yang paling ideal itu seperti yang saya jelaskan tadi, dan kurang lebih seperti itu teman-teman ya waktunya. Monggo yang masih bingung, masih penasaran, langsung saja tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.